Company BP 19010002. Perkenalkan, nama saya Teresa Faila Duyana, BP 19010013. Nama saya Sari Amelia Amanda, BP 19010011. Pengertian database. Database adalah diagram hubungan entitas dan pemodelan data REA serta menunjukkan bagaimana cara menggunakannya untuk membangun model data. Perhatikan file versus database pada figur 4.1. Untuk meningkatkan kekuatan database, penting untuk memahami bagaimana data disimpan dalam sistem komputer. Figur 4.1 menunjukkan sebuah hierarki data. Informasi mengenai atribut-atribut dari pelanggan seperti nama dan alamat disimpan dalam beberapa file. Semua file berisi data mengenai satu entitas yang membentuk sebuah catatan. Seperangkat catatan kecil seperti semua catatan pelanggan membentuk sebuah file. Seperangkat koordinasi beberapa file data terpusat yang saling berhubungan yang disimpan dengan sedikit mungkin kelebihan data merupakan sebuah database. Database menggabungkan catatan yang sebelumnya disimpan dalam beberapa file terpisah ke dalam kelompok umum yang melayani berbagai pengguna dari aplikasi pengolahan data. Database dikembangkan untuk menempatkan proliferasi atau perkembangbiakan file induk. Sistem manajemen database atau database management system (DBMS) adalah suatu program yang mengelola dan mengendalikan data serta menghubungkan data dan program-program aplikasi yang menggunakan data yang disimpan dalam database. Database dan program aplikasi yang mengakses database melalui DBMS disebut sebagai sistem database. Menggunakan gudang data untuk bisnis intelijen. Gudang data atau warehouse adalah salah satu lebih database besar yang berisi data mendetail dan ringkas untuk beberapa tahun yang digunakan dalam analisis, bukan untuk pemrosesan transaksi. Gudang data tidak menggantikan database pemrosesan transaksi. Mereka saling melengkapi dengan memberikan dukungan untuk keputusan strategis. Sementara database pemrosesan transaksi meminimalkan kelebihan dan memaksimalkan efisiensi dalam memperbaharui mereka untuk menggambarkan transaksi saat ini. Gudang data bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi pertanyaan atau query. Bisnis intelijen adalah menganalisa sejumlah besar data untuk pembuatan keputusan strategis. Kumpulan sistem database. Yang pertama yaitu integrasi data. Beberapa file induk digabungkan ke dalam kelompok-kelompok data besar atas yang diakses oleh banyak program aplikasi. Contohnya adalah database karyawan yang menggabungkan file induk penggajian personal dan keterampilan kerja. Yang kedua yaitu pembagian data. Data yang terintegrasi lebih mudah dibagi dengan pengguna sah. Data dapat dengan mudah dicari untuk meneliti permasalahan atau memperoleh informasi mendetail yang mendasari laporan. Yang ketiga, meminimalkan kelebihan dan inkonsistensi data. Oleh karena item-item data biasanya hanya disimpan sekali, maka kelebihan dan inkonsistensi data dapat diminimalkan. 4. Independensi data. Oleh karena data dan program-program yang menggunakannya independen satu sama lain, masing-masing dapat diubah tanpa mengubah yang lainnya. Independensi data memudahkan dalam pemrograman dan penyederhanaan manajemen data. Yang kelima yaitu analisis lintas fungsional. Pada sistem database, hubungan seperti hubungan antara biaya penjualan dan kampanye promosi dapat secara eksplisit didefinisikan dan digunakan dalam mempersiapkan laporan manajemen. Selanjutnya, layout catatan adalah dokumen yang menunjukkan item-item yang disimpan dalam file, termasuk urutan dan panjang field data serta type data yang disimpan. Tampilan logis adalah bagaimana seseorang secara betul mengelola, menentukan dan memahami hubungan antara item data. Tampilan fisik adalah cara data secara fisik diatur dan disimpan dalam sistem komputer. Selanjutnya, kita
Coba perhatikan tampilan logis pengguna A dan tampilan logis pengguna B. Seperti yang ditunjukkan dalam figur 4.4, perangkat lunak di BMS menghubung secara data fisik disimpan dengan tampilan data logis setiap pengguna. Di BMS memungkinkan pengguna untuk mengakses, membuat query, dan memperbarui database tanpa referensi untuk bagaimana dan di mana data secara fisik disimpan. Memisahkan tanpa logistik dan fisik data juga berarti bahwa pengguna dapat mengubah tampilan data logis mereka untuk meningkatkan kinerja sistem tanpa mempengaruhi pengguna atau program aplikasi. Selanjutnya, skema adalah deskripsi elemen-elemen data dalam database, hubungan di antara mereka, serta model logika yang digunakan untuk mengelola dan menjelaskan data. Skema level konseptual adalah tampilan organisasi yang luas atas keseluruhan database yang mendaftar semua elemen data dan hubungan antara mereka. Skema level eksternal adalah tabel pengguna individu terhadap bagian-bagian dalam database, juga disebut subskema. Dan subskema itu adalah subset skema, cara pengguna mendefinisikan data dan hubungan data. Skema level internal adalah tampilan level rendah atas keseluruhan database yang menjelaskan bagaimana data disimpan dan diakses. Selanjutnya, skema-skema tersebut bisa kita perhatikan pada figur 4.5. Di sana ada subskema pengguna A, subskema pengguna B, subskema pengguna C. Dan juga dapat kita lihat di sana ada level eksternal, level konseptual, dan level internal. Kamus data adalah informasi mengenai struktur database termasuk deskripsi setiap elemen data. Bahasa definisi data adalah bahasa di BMS yang membangun kamus data, membuat database, menjelaskan tampilan logis, dan mengisi catatan atau file alasan keamanan. Bahasa manipulasi data adalah bahasa di BMS yang mengubah isi database termasuk membuat, mempengaruhi, menyisipkan, dan menghapus elemen data. Bahasa query data adalah bahasa di BMS level tinggi seperti bahasa Inggris yang berisi perintah kuat dan mudah digunakan untuk mengambil, menyortir, memesan, dan menampilkan data. Penulisan lapor adalah bahasa di BMS yang merinci pembuatan laporan. Model data adalah representasi abstrak konten-konten database. Model data relasional adalah tabel dua dimensi representasi data. Setiap baris merepresentasi entitas khusus catatan, dan setiap kolom ada field tempat catatan atribut disimpan. Tupel adalah baris dalam tabel yang berisi data mengenai komponen khusus dalam tabel database. Kunci utama adalah atribut database atau kombinasi atribut yang secara khusus didefinisikan setiap baris dalam tabel. Selanjutnya, dapat kita lihat contoh kasus data pada tabel 4.1. Membuat desain database operasional untuk aplikasi IMC. Dalam sistem aplikasi manual, SMS akan mengatur informasi penjualan pada faktor penjualan pracetak yang menggunakan tampilan logis dan fisik data yang dikumpulkan. Penyimpanan fisik data faktur penjualan adalah sederhana. Salinan faktur disimpan dalam lemari file. Menyimpan data yang sama dalam komputer lebih kompleks. Anggaplah SMS ingin menyimpan faktur penjualan secara elektronik. Pada beberapa faktur, pelanggan membeli lebih dari satu komponen. Dampak beberapa cara untuk menyimpan informasi. Yang pertama, menyimpan semua data dalam satu tabel yang seragam. SS dapat menyimpan data penjualan dalam satu tabel. Sindikat ini memiliki dua kriteria. Pertama, ia menyimpan banyak penyimpanan data. Yang kedua, beberapa masalah akan terjadi ketika data faktur yang disimpan dalam tipe-tipe tabel ini. Masalah-masalah yang dimaksud adalah yang pertama, anomali pembaruan atau update anomali, karena nilai data tidak diperbarui dengan benar. Yang kedua, alamat pelanggan melibatkan pencarian keseluruhan tabel dan mengubah setiap kejadian dalam alamat pelanggan. Bahkan, melupakan satu baris akan menimbulkan inkonsistensi, karena berbagai alamat akan tersedia untuk satu pelanggan. Tindakan tersebut dapat menghasilkan penduplikasian surat yang tidak dibutuhkan dan kesalahan-kesalahan lain. Yang kedua, anomali sisipan atau insert anomaly yang terjadi dalam contoh kita dikarenakan tidak adanya cara untuk menyimpan informasi mengenai pelanggan prospektif hingga mereka membuat pembayaran.
Jika data pelanggan prospektif dimasukkan sebelum pembelian dibuat, kolom waktu penjualan akan menjadi kosong. Dan masalah yang ketiga, seperti salah satu dari pengguna, jika ketika baris yang tidak memiliki konsekuensi tidak dilanjut. Dan yang kedua, dengan mencatat waktu penjualan dan data pelanggan sekalian dan menambahkan kolom tengah untuk mencatat setiap item yang terjual. Yang ketiga, solusi. Angkat tabel dalam bentuk setiap kolom dan baris harus bernilai tunggal. Dalam database relasional hanya ada satu nilai X. Pada X dan S, itu penjualan dapat melihat lebih dari satu item. Yang kedua, kunci utama tidak bisa nol. Kunci utama tidak bisa secara proses mengidentifikasi baris dalam tabel jika nilainya 0 atau kosong. Kunci utama tidak nol memastikan bahwa setiap baris dalam tabel menampilkan sesuatu dan dapat diidentifikasi. Yang ketiga, kunci asing jika bukan nol harus memiliki nilai sesuai dengan nilai kunci utama pada tabel lainnya. Kunci asing menyebutkan baris pada satu tabel dengan baris pada tabel lain. Yang keempat, semua atribut non-kunci dalam tabel harus menjelaskan karakteristik objek yang diidentifikasi berdasarkan kunci utama. Sebagian besar tabel berisi atribut lain sebagai tambahan kunci utama dan Dua pendekatan untuk desain database. Satu cara untuk mendesain database relasional disebut normalisasi. Dimulai dengan mengasumsikan bahwa segala sesuatu awalnya disimpan dalam satu tabel besar. Aturan yang kemudian diikuti untuk memisahkan tabel-tabel awal ke dalam seperangkat tabel disebut bentuk normal ketiga atau third normal form 3NF. Karena mereka bebas dari anomali pembaharuan, sisipan, dan penghapusan. Pada pendekatan desain alternatif disebut pemodelan data semantik atau semantik data modeling. Pendesain menggunakan pengetahuan atas proses bisnis dan kehadiran informasi untuk membuat diagram yang menunjukkan apa yang dimasukkan ke dalam database. Diagram ini digunakan untuk membuat seperangkat tabel relasional yang sudah ada dalam 3NF. Pemodelan data semantik memiliki keuntungan signifikan. Pertama, menggunakan pengetahuan pendesain akan proses bisnis, memudahkan desain yang efisien atas database pemrosesan transaksi. Kedua, model grafis secara eksplisit menunjukkan proses bisnis dan kebutuhan informasi serta kebijakan organisasi dan mempermudah komunikasi dengan para pengguna sistem akan membantu memastikan bahwa sistem yang baru memenuhi kebutuhan aktual pengguna. Yaitu membuat query database relasional. Ada dua cara untuk membuat database, yaitu membuat pertanyaan atau query dalam teknik yang menggunakan wizard atau menggunakan wizard atau table query wizard. Opsi yang sudah sebut di outline dengan warna hitam. Klik tombol query design munculkan penjelasan query. Pengguna dapat memilih tabel yang diperlukan dan menunjukkan informasi yang diperlukan. Jika lebih banyak tabel dibandingkan yang seharusnya dipilih, query mungkin tidak akan berjalan dengan semestinya.
13